Yadi Satriadi. Yo, what's up, bro? Gimana? Sudah berapa kali survei dalam Pilkada 2020 ini? Ini konteksnya di mana dulu? Sumbawa, soalnya di NTB Sudah ya. banyak proyeknya. Semuanya lah, Lingkupnya di mana? keseluruhan. Di, duh, sudah berapa kali ya? Jadi semenjak muncul dari pertama Pilkada Sumbawa ya, Oh, dari pertama. ya dari enggak momen Pilkada 2020 ini. Di 2020. 2020 ini ketika ada seorang sahabat maju dulu. Jadi kita konsisten bukan cuma beberapa bulan ke belakang ini ya mendekati itu Terus dari ketika maju calon individu ya yang sudah mulai muncul namanya di masyarakat, itu kita sudah mulai melakukan survei untuk melihat popularitas dari individu-individu yang maju. terus sahabatnya tuh jadi maju. Insya Allah jadi. Cuma untuk saat ini tuh belum. Oke, belum ya. kita sudahi pembahasan itu. Oke. Jadi Ya. jadi kalau dalam pilkada itu kan pasti mulai banyak ribut itu kalau keluar hasil survei ya, apalagi misalkan seperti sekarang keluar survei si calon nomor urut X kayak gitu nomor 1, besok tim sesnya yang Y keluarkan hasil survei mereka yang tinggi, setelah itu yang C, yang D, dan itu nggak berhenti gitu ya. Perlu nih sebenarnya apa ya teman-teman semuanya gitu ya, masyarakat mengetahui kira-kira survei itu apa sebenarnya gitu. Apakah survei itu bisa dibuat seenaknya itu gitu ya, atau dia tuh kegiatan yang ilmiah ya, atau sebuah apa ya yang turun dari langit dikerjakan di Bountin dan lain-lain jadi hasil survei pengamatan dan lain-lain. Apakah itu bisa dikatakan survei? Atau gini, polling juga di Facebook itu bisa dikatakan survei nggak sih? Bisa valid nggak sih itu? Nah, coba semuanya dijawab. Ini kayaknya terlalu banyak pertanyaannya untuk di awal. Fokus Mungkin bisa ke survei dulu. polling dulu. Polling apakah itu bagian dari survei? Apakah valid atau tidak, terutama polling di internet. Kemudian survei itu apa sebenarnya? Dihubung-hubungkan lah setelah itu. Oke, survei ya. Berbicara mengenai survei, jadi survei itu adalah salah satu metode dalam metodologi penelitian kuantitatif ya. Jadi salah satu metode untuk kita membaca realitas sehingga kita dapat menarik kesimpulan ya tentang realitas tersebut. Nah, jadi fenomena politik ini tidak jarang muncul itu bersamaan dengan hasil survei biasanya ya. Nah, terutama dalam konteks Pilkada Sumbawa saat ini tuh tidak jarang sebuah lembaga survei merilis hasil survei, kemudian orang-orang masyarakat itu mempertanyakan tentang kebenaran survei tersebut ya. Jadi berbicara tentang kebenaran ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa survei ini adalah salah satu metode untuk kita mendapatkan kebenaran. Nah, dalam level kebenaran itu kan ada biasanya kebenaran yang ilmiah dan kebenaran non ilmiah ya. Kebenaran ilmiah ini ya salah satunya tentang survei tadi. Kemudian yang kebenaran non ilmiah ini seperti kita a priori namanya, dengan kita akal-akalan, kemudian kita membuat sebuah argumen berdasarkan keyakinan kita sendiri, kemudian berdasarkan intuisi. Minta pendapat Sandro. Ya, minta pendapat Sandro juga itu termasuk kebenaran non ilmiah ya. Kenapa disebut kebenaran non ilmiah? Kenapa ada kata-kata kebenarannya? Kebenaran ya, karena tetap disebut sebuah kebenaran. Pernah nggak kita atau kami sendiri mengalami, kami coba membaca sesuatu yang akan terjadi ke depan dengan melalui intuisi ya. Hasilnya itu belum tentu salah. Ya, sehingga itulah intuisi itu kita sebenarnya karena apa ya? Kita sering kali kalau masyarakat intelek itu menganggap bahwa suatu kebenaran itu adalah hal-hal yang sifatnya empiris dan logis seperti itu. Jadi aspek intuisi, padahal ini salah satu indera untuk kita mendapatkan kebenaran itu tidak hanya
yang logis dan empiris. Nah, jadi itulah yang disebut dengan kebenaran ilmiah yang empiris dan logis seperti itu. Survei termasuk. Iya, survei salah satunya termasuk di kebenaran ilmiah seperti Kemudian itu. survei bagaimana? Nah, survei ini Tujuannya deh apa sebenarnya? tujuan survei ini ialah untuk kita memahami kondisi suatu realitas ya. Kalau misalnya survei politik, maka kita di sini berusaha untuk membaca secara keseluruhan bagaimana sih kondisi masyarakat, apa keinginan masyarakat, survei opini publik, biasanya survei tentang jejak pendapat publik. Jadi dengan survei itu kita bisa mengetahui bagaimana sih keadaan di arena kita maju dalam kontestasi politik tersebut. Jadi seperti itu. Jadi digunakan sebagai sebuah alat atau metode untuk mendapatkan gambaran tentang keinginan apa maunya masyarakat yang akan menjadi pendukung kita nantinya. Kalau Itu. dilakukan dengan Ya, cara yang ya tentunya yang scientific, yang bermetodologi seperti itu. Step by step lah ya. Ya, Kemudian stepnya gimana? Jadi melakukan survei itu stepnya ada banyak ya. Tentu tidak hanya dengan metode, ada sistematis lah istilahnya. Di situ ada yang namanya tim kuesioner, kemudian ada tim metodologi, kemudian membutuhkan surveyor yang turun ke lapangan, kemudian butuh yang entry data. Jadi sangat kompleks ya. Jadi tidak ujuk-ujuk sebuah hasil survei itu muncul dengan angka yang apa ya, dengan mudah lah muncul angka-angka seperti itu, tapi diperoleh dari suatu proses yang cukup kompleks, sistematis, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Contoh deh, misalkan kalau difokuskan ke metodenya, ya kan ada beberapa metode nih. Kita sering dengar multi-stick random sampling kayak gitu. Kemudian ada stratified random sampling. Kemudian ada apa lagi biasanya? Ada systematic random sampling ya, dan lain-lain kayak gitu. Nah biasanya Yadi menggunakan yang apa, kenapa, dan yang lain itu gimana biasanya dalam survei itu? Oke, jadi biasanya dalam beberapa survei saya sering menggunakan metode multi-stage random sampling ya. Nah, multi-stage random sampling ini digunakan ketika ruang lingkup masyarakat yang kita kaji itu luas, dan ini juga tergantung dengan tujuan kita melakukan survei ya. Ketika kita ingin membaca secara keseluruhan ya, tidak berdasarkan strata-strata. Nanti kalau kita ingin mengetahui berdasarkan jenis kelamin yang ini atau berdasarkan pekerjaannya, berdasarkan tempat tinggal pemilih, nah itu bisa nanti menggunakan stratified random sampling. Jadi ada strata-strata dalam masyarakat itu dikelompokkan gitu, seperti itu. Di kalau stratified misalnya ya di lingkup Sumbawa, nanti kita itu menurunkan sampel dari tingkat kabupaten, kemudian dari jumlah keseluruhan populasi sampel di kabupaten kita turunkan ke tingkat kecamatan, dari tingkat kecamatan kemudian dibagi lagi secara proporsional ke tingkat desa. Itu yang apa? Ini yang multi-stage. Ya, multi-stage. Yang Kemudian digunakan di survei biasanya. Ya, yang digunakan di survei. Ini metode untuk metode sampling ya, metode sampling. Dari tingkat desa kemudian diturunkan lagi ke tingkat TPS. Seperti dari tingkat TPS itu barulah dipilih nama-nama orang yang akan menjadi responden nanti. Jadi angka yang muncul itu berdasarkan proses-proses yang seperti ini. Jadi tidak ujuk-ujuk muncul sebuah angka, tapi melalui sebuah proses yang bermetodologi seperti itu. Nah, tadi belum menjawab pertanyaan saya yang pertama. Polling kan tidak menggunakan, apakah menggunakan metode itu juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau masuk dalam tadi tuh kebenaran yang apa? Kebenaran yang non ilmiah kayak gitu. Itu gimana itu? Survei untuk polling ya yang menggunakan internet memang dalam fenomena Pilkada Sumbawa ini beberapa kali saya melihat ada muncul polling-polling yang tidak jarang mengunggulkan salah seorang calon di polling yang satu, polling dua, polling ketiga, ini hampir semua calon itu bisa menjadi unggul seperti itu. Kenapa bisa demikian? Karena ini banyak kelemahannya kalau menurut saya itu kita menggunakan polling ya. Terutama internet. Polling ini ya terutama
internet ya. Otomatis kalau yang internet ini ya hanya pengguna internet yang bisa ya. Satu pengguna internet, kemudian dia memiliki email biasanya untuk mengisi itu, dan email ini bisa dimanipulasi ya. Satu orang bisa sampai 1.000 atau 2.000 akun yang dibuat, sehingga setiap orang yang memiliki email tanpa kita ketahui umurnya apakah dia sudah bisa memilih atau tidak. Jadi setiap orang itu punya kemungkinan untuk mengisi itu, dan proses pembagian sampelnya itu sangat susah ya. Dan kemudian secara populasi aja dia sudah menyalahi kaidah sih. Itu tidak termasuk dalam kita mensurvei masyarakat Sumbawa secara keseluruhan. Karena kalau kita spesifik populasinya itu survei di internet, maka otomatis pengguna internet yang menjadi populasi ya. Jadi tidak bisa kita katakan itu masyarakat Sumbawa ya. Dan itu tidak bisa Sehingga dipertanggungjawabkan. ya itu tidak valid ya untuk dikatakan sebagai sebuah kebenaran seperti itu. Dan terakhir nih Deyadi, pertanyaan terkait survei ya. Orang sering bilang kan kalau misalkan wah lembaga survei ini menangkan sini, apa sih pesanannya si calon ini. Besok-besok muncul nih, oh kok tinggi yang paslon yang lain. Ini pasti pesanannya paslon lain. Survei pesanan, menurut Yadi gimana survei pesanan ini? Ya, survei pesanan ya. Ini menarik nih. Survei pesanan ini sering sekali saya lihat di Facebook ya. Misalnya ketika kita merilis sebuah hasil survei, tidak sedikit orang yang berkomentar, wah ini survei pesanan dari pasangan ini nih. Ketika muncul juga hasil survei yang sama yang mengunggulkan calon lain, pasti dia akan dituduh survei pesanan ya. Seakan-akan survei itu adalah alat untuk memperkuat kebohongan kan kayak gitu. Jadi ada tanda kutip ini citra survei ini agak buruk ya di mata Jadinya. masyarakat seperti itu. Padahal sejatinya itu ya metode survei ini adalah alat untuk kita mendapatkan sebuah kebenaran tentang realitas yang ada di suatu wilayah atau objek kajian yang kita lakukan seperti itu. Nah, perkara lembaga survei itu merilis hasil survei, ada yang mengunggulkan si calon A, kemudian yang lembaga survei lain mengunggulkan si calon B. Ini balik lagi ke kejujuran daripada lembaga surveinya masing-masing ya. Bisa jadi itu tidak salah ya apa yang mereka keluarkan, yang mereka publis. Ya, cuma biasanya di sini ada celah ya, karena kita sebagai lembaga survei itu bisa memilah ya mana dari bagian populasi itu yang kita ingin tonjolkan, sehingga ketika kita menonjolkan basis suara si calon yang menjadi klien kita itu, kemudian sampelnya kita ambil di basis suara si klien kita itu, ya otomatis hasil survei kita itu akan tinggi, dan itu sangat memungkinkan untuk di framing kalau di survei ya. Cuma terkadang lembaga survei itu tidak menjelaskan bahwa hasil survei itu adalah hasil gambaran survei secara keseluruhan. Nah, di sini biasanya yang membuat hasil itu berbeda-beda ya. Jadi memungkinkan setiap calon itu memiliki peluang untuk menjadi pasangan calon yang unggul. Berarti itu survei pesanan maksudnya menurut Yadi. Berarti pesanan untuk menang, untuk mengunggulkan satu calon kayak gitu. Atau yang jujur juga bisa disebut pesanan juga, itu gimana? Nah, yang jujur juga bisa disebut pesanan ya. Ini ya karena kita perlu pahami ya, kalau lembaga survei ini kan sama juga dengan lembaga-lembaga profit lainnya yang menawarkan produk ataupun jasa ya. Di lembaga survei ini juga dia menjual jasa untuk mendapatkan membantu si klien ini bisa menang dalam kontestasi pilkada tersebut. Jadi ya wajar dia dipesan untuk mendampingi seorang calon atau partai politik dalam memandu, memberikan dia arah untuk bagaimana dia menyusun langkah-langkah strategis dalam memenangkan pilkada. Ya sehingga wajar ya yang dipesan. Nah, cuma pesanan di sini yang banyak salah kaprah ya di masyarakat itu adalah ketika lembaga survei tersebut ada unsur manipulatif ya dalam menyajikan data tersebut. Jadi
seolah dia menyajikan sebuah data yang seharusnya si calon calon itu berada di calonnya dia ya, kliennya dia itu berada di posisi kedua atau ketiga, dijadikan di posisi pertama. Nah ini mungkin, survei pesanan yang dimaksudkan oleh masyarakat di situ. Dan pandangan seperti ini dari masyarakat tentu kita tidak bisa menyalahkan juga ya, karena ya banyak sekali momen di mana lembaga-lembaga survei itu, contoh ketika Pilpres kemarin itu, yang satu memenangkan Prabowo, kemudian yang satunya lagi memenangkan Jokowi. Nah, dan kemudian pada akhirnya yang menang adalah Jokowi. Nah, ini dua lembaga survei yang berbeda itu menyajikan hasil yang berbeda seperti itu dengan urutan pemenang yang berbeda. Nah, sehingga wajarlah persepsi publik ketika data yang ada itu dihubungkan dengan hasil real count ternyata berbeda. Wah, ya ini lembaga survei ini bohong seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita salahkan publik juga karena ya kita sadarilah setiap orang itu punya keterbatasan dalam memandang ya karena ketidaktahuan tentang sebuah dunia survei ya sehingga wajar ketika mengambil kesimpulan bahwa itu adalah survei pesanan yang sangat wajar ketika memenangkan seorang calon ya karena dia dipesan oleh lembaga survei tersebut. Tapi pada sejatinya lembaga survei itu dia harus menyajikan kebenaran untuk masyarakat seperti itu. Kalau Yadi selama ini deh penutup, gimana melakukan survei? Kenapa ini? Kalau Pesanan? saya dalam melakukan survei ya insya Allah setiap nama saya yang muncul ya ketika merilis sebuah hasil survei, so tidak ada angka-angka yang saya rubah dan itu real dengan hasil sebagaimana hasil yang kita peroleh dari lapangan.